adik-adik siswa SMP, salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar matematika bersama pada materi penerapan himpunan dalam permasalahan nyata. Tujuan dari pembelajaran kali ini yakni diberikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan materi himpunan, siswa mampu menyelesaikan masalah tersebut dengan benar. Penerapan himpunan dalam permasalahan nyata. Permasalahan 1. Suatu kelompok siswa yang terdiri atas 15 anak. Ada 8 anak menyukai tenis, 9 anak suka catur, serta 5 anak menyukai tenis dan catur. Berapa anak yang tidak menyukai kedua-duanya? Mari bersama-sama kita menyelesaikan permasalahan 1. Langkah pertama, kita buat pemisalan untuk T sebagai kelompok anak yang suka tenis, sedangkan C sebagai kelompok anak yang suka catur. Nah, berarti akan terdapat irisan antara himpunan T dan C yang menyatakan kelompok yang menyukai kedua-duanya, yakni T irisan C. Langkah kedua, hitunglah banyak siswa yang tidak menyukai tenis maupun catur dengan cara mengurangkan jumlah anggota himpunan semesta dengan gabungan T dan C, yakni NS kurang N T gabung C. T kelompok yang suka tenis berjumlah 8 orang. Jadi NT-nya sama dengan 8. Kelompok yang suka catur berjumlah 9 orang. NC sama dengan 9. Kelompok yang suka kedua-duanya 5 orang. N, T iris C sama dengan 5. Selanjutnya, kita akan mencari banyak siswa yang tidak suka tenis maupun catur. Sama dengan NS kurang N T gabung C. Sama dengan NS kurang NT tambah NC kurang NT iris C. NS sama dengan 15 kurang NT sama dengan 8, NC 9 kurang NT iris C sama dengan 5. Maka kita dapatkan 15 kurang 12 sama dengan 3. Bisa diperhatikan pada gambar diagram Venn yang ada juga. Permasalahan kedua, dalam satu kelas terdapat 30 orang siswa yang senang matematika, 25 orang senang fisika, dan 10 orang senang matematika dan fisika. Tentukan A. Berapa banyak siswa yang hanya senang matematika? B. Berapa banyak siswa yang hanya senang fisika? C. Berapa banyak siswa dalam suatu kelas? D. Gambarlah diagram Venn-nya. Mari kita menyelesaikan permasalahan kedua bersama-sama. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat pemisalan. Kita misalkan A. Himpunan semua siswa yang senang matematika. Maka kita tulis NA sama dengan 30. B. Himpunan semua siswa yang senang fisika. Maka NB sama dengan 25. M. Himpunan semua siswa yang hanya senang matematika. F. Himpunan semua siswa yang hanya senang fisika. S. Himpunan semua siswa dalam satu kelas. A iris B sama dengan himpunan semua siswa yang senang matematika dan fisika. Maka N A iris B sama dengan 10. Selanjutnya, perhatikan pada pertanyaan pertama, yaitu kita diminta untuk menentukan banyak siswa yang hanya senang matematika saja, atau NM-nya. Untuk mencari siswa yang senang matematika, kita dapat dari siswa yang hanya senang matematika tambah siswa yang senang matematika dan fisika. NA sama dengan NM tambah NA iris B. Yang kita gantikan NA-nya adalah 30, NM-nya yang kita mau cari, dan NA iris B
kita ganti dengan 10. Maka NM sama dengan 30 kurang 10 sama dengan 20. Jadi siswa yang hanya senang matematika saja atau NM sama dengan 20 orang. Bagian B, kita diminta untuk menentukan siswa yang hanya senang fisika saja atau NF. Maka siswa yang senang fisika adalah siswa yang hanya senang fisika tambah siswa yang senang matematika dan fisika. NB sama dengan NF tambah NA iris B. NB-nya tadi 25, NF-nya tetap, ini yang kita mau cari, tambah NA iris B adalah 10. Maka kita dapatkan NF sama dengan 25 kurang 10 sama dengan 15. Jadi, siswa yang hanya senang fisika saja adalah 15 orang. Bagian C yang diminta adalah banyak siswa dalam satu kelas. Siswa dalam satu kelas adalah siswa yang hanya senang matematika tambah siswa yang hanya senang fisika tambah siswa yang senang matematika dan fisika. Maka banyak siswa dalam satu kelas kita simbolkan dengan NS sama dengan NM tambah NF tambah NA iris B. NS sama dengan NM-nya siswa yang hanya suka matematika 20 orang tambah siswa yang hanya suka fisika 15 orang tambah siswa yang suka fisika dan matematika 10 orang. Jadi 20 tambah 15 tambah 10 sama dengan 45. Jadi banyak siswa dalam kelas itu adalah 45 orang. Bagian D, kita diminta untuk menggambar diagram Venn. Maka dari informasi yang kita dapatkan pada permasalahan kedua, bahwa terdapat siswa yang suka matematika dan fisika. Artinya bahwa di dalam menggambar diagram Venn ada irisan antara himpunan A dan himpunan B. Dan untuk siswa, kita isi dulu jumlah siswa yang senang keduanya, yaitu NA iris B itu sama dengan 10. Selanjutnya kita isi pada lingkaran siswa yang senang matematika saja, yaitu 30 kurang 10 sama dengan 20, dan selanjutnya kita isikan pada lingkaran di mana siswa yang hanya senang fisika saja, yaitu 25 kurang 10 sama dengan 15. Permasalahan ketiga, dalam satu kelas ada 35 siswa gemar IPA, 30 anak gemar IPS, dan 25 anak gemar kedua-duanya. A. Buatlah diagram Venn-nya. B. Berapa banyak anak dalam kelas itu? Mari kita bersama-sama menyelesaikan permasalahan ketiga. Yang pertama, kita diminta untuk menggambar diagram Venn. Dari permasalahan itu, kita mendapatkan informasi ada 35 siswa gemar IPA, ada 30 anak gemar IPS, dan ada 25 anak gemar kedua-duanya. Nah, dari informasi ini kita melihat bahwa untuk diagram Venn-nya pasti akan ada irisan antara himpunan anak yang suka IPA dan suka IPS. Maka kita isikan dulu yang gemar kedua-duanya. Di bagian tengah yaitu 25, kita isikan 25. Selanjutnya, yang hanya gemar IPA berarti 35 anak dikurang dengan 25 sama dengan 10. Jadi yang hanya gemar IPA adalah 10 dan yang hanya gemar IPS berarti 30 dikurang 25 sama dengan 5. B. Banyak anak dalam kelas. Nah, siswa yang hanya gemar IPA tadi kita dapatkan 10. Siswa yang hanya gemar IPS 5. Siswa yang gemar kedua-duanya 25. Maka banyak anak dalam kelas atau NS sama dengan NPA tambah NPS tambah NPA iris PS. Maka NS sama dengan 25 tambah 10 tambah 5 sama dengan 40. Atau kita menggunakan rumus NPA gabung PS sama dengan NPA tambah NPS kurang NPA iris NPS. Sama dengan 35
tambah 30 kurang 25 sama dengan 40. Jadi ada 40 siswa dalam kelas tersebut. Permasalahan keempat, dalam suatu kelas terdapat 48 anak. Ternyata 41 anak gemar sepak bola, 37 anak gemar voli, dan 35 anak gemar kedua-duanya. A. Buatlah diagram Venn dari keterangan di atas. B. Berapa anak yang tidak gemar sepak bola maupun voli? Mari kita menyelesaikan permasalahan keempat bersama-sama. Yang pertama, kita diminta untuk menggambar diagram Venn. Nah, dari soal kita mendapatkan informasi jumlah siswa dalam satu kelas 48 orang. 41 anak suka sepak bola, 37 anak gemar voli, dan 35 anak gemar kedua-duanya. Nah, dari informasi ini kita sudah bisa menebak bahwa diagram Venn-nya pasti saling berpotongan. Maka kita isikan dulu yang gemar kedua-duanya, yaitu 35. Di bagian tengah irisannya. Selanjutnya, kita akan mencari yang hanya gemar sepak bola, atau NESB sama dengan 41 kurang 35 sama dengan 6, dan yang hanya gemar voli saja, atau NV sama dengan 37 dikurang 35 sama dengan 2. Bagian B, berapa banyak anak yang tidak gemar sepak bola maupun voli? Maka kita dapatkan 48 kurang 35 tambah 6 tambah 2 sama dengan 48 kurang 43 sama dengan 5. Jadi banyak anak yang tidak gemar sepak bola maupun voli ada 5 anak. Permasalahan yang kelima, dari 49 murid ada 29 murid gemar matematika, 26 murid gemar IPA, 3 murid tidak gemar kedua-duanya, dan ada murid yang gemar matematika dan IPA. Berapa murid yang gemar kedua-duanya? Mari kita menyelesaikan permasalahan kelima bersama-sama. Pertama-tama kita misalkan M adalah siswa yang gemar pelajaran matematika. A. Siswa yang gemar IPA. X. Siswa yang gemar kedua-duanya, yakni matematika dan IPA. Siswa yang gemar matematika saja dapat kita tulis 29 kurang X. Siswa yang gemar pelajaran IPA saja ditulis 26 kurang X. Selanjutnya, banyak siswa yang tidak gemar keduanya 3 orang. Dan kita ketahui bahwa banyak siswa semuanya adalah 49. Maka dapat kita tuliskan 29 kurang X tambah 26 kurang X tambah 3 sama dengan 49. Sama dengan 29 kurang X tambah 26 kurang X tambah 3 sama dengan 49. Kita jumlahkan 29 tambah 26 tambah 3 sama dengan 58. Kurang X sama dengan 49. Maka X-nya kita dapatkan 9. Jadi siswa yang gemar keduanya adalah ada 9 anak. Terima kasih adik-adik, kita sudah belajar bersama hari ini. Semoga materi yang disampaikan kalian memahami. Dan jangan lupa menonton video-video selanjutnya.